Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Kenapa sih kita harus hidup rukun dengan tetangga? Kita akan bahas bareng-bareng dalam video kita di kali ini. Tapi sebelumnya aku kenalkan dulu ya teman-teman. Kali ini aku lagi ada di sebuah gang yang sering disebut dengan Between Two Gates. Jadi gang ini terdiri dari dua pintu masuk ya teman-teman ya. Dan di dalamnya itu ada 9 rumah yang usianya itu sudah lama ya teman-teman, dan juga ini rumahnya tuh unik-unik. Mereka itu bangunannya itu saling nempel ya teman-teman ya. Ada 9 rumah bangunannya saling nempel dan juga unik. Dan mereka sepakat untuk membuka gang yang awalnya ini milik pribadi ya, kemudian untuk fasilitas umum. Di gang ini menunjukkan adanya kerukunan antara tetangga. Makanya gak heran gang ini disebut sebagai gang kerukunan. Nih, situasinya seperti ini ya teman-teman. Unik banget, bangunan-bangunan di sini sudah lama ya. Dan juga dibangun sudah bertahun-tahun yang lalu. Ini bagus banget pokoknya ya teman-teman ya. Yang jelas yang bisa kita ambil dari tempat ini adalah kerukunan mereka bertetangga satu sama lain ya, dan memberikan rezeki tersendiri buat mereka nih ya. Gerbang bagian depan seperti ini teman-teman, dibangun 1923 ya. Udah lama banget kan teman-teman. Nah, ini disebut sebagai gang kerukunan. Nah, kenapa sih kita perlu hidup bertetangga rukun ya teman-teman ya, seperti yang dilakukan oleh para warga di gang yang satu ini? Yang pertama, menciptakan keamanan bersama. Nah, hubungan yang baik dengan tetangga tentu saja menciptakan suasana yang aman ya, saling mengenal satu sama lain, kemudian juga timbul rasa kepercayaan, kepedulian, sehingga saling menguntungkan satu sama lain, karena kan tetangga itu adalah keluarga terdekat ya teman-teman ya. Kalau nauzubillah ya terjadi sesuatu, tetangga adalah orang pertama yang akan saling peduli dan menolong, sehingga kita memang harus rukun ya teman-teman ya, biar suasana aman. Kayak di sini kan adem gitu ya teman-teman, bersih, kompak ya, semuanya rukun, enak teman-teman ya. Ini kalau nggak sama-sama kompak dan rukun, nggak bisa dibikin gang yang awalnya milik pribadi loh teman-teman ya, terus kemudian dibuka untuk umum. Tapi kan jadi aman gini kan. Terus ini juga sampai sudah dapat penghargaan dari kota kalanya teman-teman ya. Pokoknya intinya bangunan di sini tuh sudah dijadikan bangunan budaya gitulah teman-teman. Jadi tempat wisata, walaupun gangnya tuh kecil, rumahnya juga nggak banyak, 9, tapi kerukunan mereka ini menjadi sebuah pelajaran yang bagus. Kemudian kalau kita rukun dengan tetangga adalah kita ini akan bisa saling memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain. Karena kan kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan orang lain ya teman-teman. Bahkan kadang-kadang kita juga dalam situasi kondisi mendesak atau darurat. Misal nih lagi sakit, siapa lagi yang kita mintain tolong kalau nggak tetangga? Atau mungkin kondisi-kondisi darurat lain yang kayak misalnya kehabisan bahan makanan yang sedang sangat kita butuhkan, padahal mungkin tetangga punya, kita kan bisa saling bekerja sama ya. Kalau misalnya kita tidak rukun, kan kita repot harus nyari-nyari dulu gitu ya, nggak menghemat waktu dan nggak efisien. Pokoknya intinya kalau kita rukun dengan tetangga, biasanya bantuan dan dukungan ini akan lebih terasa ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah konflik. Kalau kita rukun dengan tetangga, kita pasti akan berprasangka baik kepada tetangga dan juga mengurangi konflik. Konflik itu kan menyita energi ya teman-teman ya, apalagi kalau konfliknya dengan orang yang dekat dengan kita, sering ketemu ya, sering ngelihat gitu ya, sering lihat sama ketemu, apa bedanya? Pokoknya gitulah teman-teman. Kalau kita konflik dengan orang-orang di dekat kita, itu kan agak agak berat di hati ya teman-teman ya, dan sulit menghindari. Ya walaupun konflik dengan orang lain juga, orang yang jauh pun sebaiknya kita hindari. Tetapi kalau konflik dengan tetangga itu kan lebih berat lagi ya. Ada beban-beban psikis, ada hal-hal lain yang nanti berakibat panjang begitu teman-teman. Bahkan mungkin bisa jadi yang konflik satu orang tua, anak juga kena gitu kalau kita nauzubillah gitu berkonflik dengan tetangga. Makanya rukun dengan tetangga ini membantu untuk mencegah adanya konflik satu sama lain.
Dan apalagi kalau kita bisa membina komunikasi yang baik dengan mereka, memberikan penerimaan perbedaan antara satu dengan lain, itu kan memudahkan kita semuanya untuk mengurangi konflik yang ada ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat lain ketika kita hidup bertetangga dengan rukun, itu kita akan merasakan kehangatan dan keterikatan sosial. Akan ada nilai-nilai kekeluargaan nih ya teman-teman ya. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh penduduk atau warga di gang ini adalah banyaknya orang yang berkunjung ke gang ini, akhirnya mereka bisa membuka peluang usaha. Di sini ada kafe, dan kafenya nggak cuma satu ya, aku lihat ada dua kafe ya, ada dua kafe, terus ada satu lagi bangunan yang memang dipakai untuk minum-minum, tapi kayaknya mereka terhubung dengan kafe yang kedua ya. Terus ini ada warung-warung kayak gini. Pokoknya ini manfaatnya banyak ya teman-teman ya. Kalau mungkin mereka nggak membuka usaha ini, mungkin lain lagi ceritanya ya. Nggak membuka gang ini, nggak bersifat rukun satu sama lain, mungkin ceritanya beda lagi. Nah seperti ini ya, bisa duduk-duduk nyaman. Padahal ini kan rumah pribadi ya teman-teman ya. Memang rumah yang dihuni itu, jadi mereka tinggal di dalamnya, tapi bangunan rumahnya ini bisa dimanfaatkan untuk yang lain, dan orang-orang bisa menikmati keindahan tempat ini ya, keindahan bangunan-bangunan di sini. Itu ada perpustakaannya juga ya teman-teman ya. Nah sekaligus ya itu membina hubungan satu sama lain. Jadi warga setempat mendapatkan keuntungan, wisatawan juga mendapatkan keuntungan. Nah ini karena juga ada juga wisatawan lain yang datang ke sini ya teman-teman ya. Kemudian kita ngomongin apa tadi, tentang kehangatan dan keterikatan ya teman-teman ya. Ketika bertetangga dengan rukun, maka akan ada rasa persaudaraan yang tinggi walaupun mungkin bukan saudara kandung. Nah ini aku juga datang di sini teman-teman, ada para konten kreator juga ya, kayaknya ini mereka lagi hunting foto atau video, aku nggak tahu ya, lagi di kafe, tapi aku nggak mampir ya di kafenya teman-teman karena kebetulan masih kenyang juga ya. Nah ini kan nih teman-teman ya, mereka itu jadikan rumahnya sebagiannya itu untuk tempat makan, tempat nongkrong. Nah ini kan banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Bagian sisi yang lain bisa dipakai untuk pribadi, sisi yang lainnya lagi untuk keperluan-keperluan seperti ini. Ini kan bagus ya teman-teman ya kerukunannya. Terus tadi ngomongin tentang kerukunan ya, ada kehangatan dan keterikatan sosial. Kita seperti sebuah keluarga gitu loh dengan tetangga. Kalau misalnya kita rukun ya, ada kehangatan ya, ada hubungan sosial yang positif ya, lebih bersahabat, lebih ramah, sehingga itu membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Nah ini yang aku bilang tadi ya, ada kafe-kafe, kopi-kopi kecil. Aku nggak videoin semua sih teman-teman ya. Nah itu bagian ujung teman-teman, nggak terlalu panjang kok, cuma sekitar 9 rumah ya, itu bagian ujungnya. Nah kalau yang bagian belakang ini sepertinya penghuninya pergi atau gimana ya teman-teman, kayaknya nggak terlalu dibersihkan kayak yang bagian depan ya, atau mungkin lagi pada sibuk ya, nggak ngerti juga. Tapi secara umum memang tempat tinggalnya lumayan bagus ya teman-teman. Nah ini bagian belakang agak sedikit tidak terlalu terawat seperti di bagian depan, mungkin penghuninya sedang tidak sempat atau sedang pergi ya. Ini saya ketemu dengan salah satu ibunya. Nah ini aku balik lagi dari belakang. Itu ya teman-teman ya, jadi manfaat rukun dengan tetangga itu sangat banyak. Nah ini salah satunya yang ada di gang kerukunan ini yang menjadi teladan buat kita semua.